Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Jayadi dengan NIM B100210604. Saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Keuangan yang diambil oleh Bapak Randy. Dan pada kesempatan kali ini saya membahas yang bersumber dari Emirat dengan judul yaitu Digital Transformation and Integration of Artificial Intelligence in Finance Institution. Summary. Jurnal ini mengeksplorasi dampak integrasi kecerdasan buatan atau AI di dalam institusi keuangan, khususnya dalam subbidang pembelajaran mesin, otomatisasi proses, analitik prediktif, dan chatbot. Dalam jurnal ini dibahas bahwasannya integrasi AI khususnya dalam pembelajaran mesin dan chatbot memiliki potensi yang sangat strategis dan tinggi untuk meningkatkan layanan keuangan dan pengalaman pelanggan. Pembelajaran mesin sendiri dapat membantu dalam penelitian investasi, penilaian kredit, serta deteksi penipuan dengan menganalisis data besar secara real time untuk menemukan pola dan anomali yang sulit dideteksi oleh manusia. Sementara itu, chatbot berbasis AI mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, serta layanan pelanggan dengan menyediakan jawaban yang cepat untuk setiap pertanyaan pelanggan menggunakan pemrosesan bahasa alami atau yang natural. Namun, signifikasi integrasi analitik prediktif dan otomatisasi proses relatif lebih rendah. Meskipun berguna, kedua subbidang ini mungkin memerlukan alur kerja dan alat alternatif yang melibatkan keterlibatan manusia dalam pemrosesannya. Secara keseluruhan, integrasi AI mengurangi interaksi dan kesalahan manusia dalam institusi keuangan. Penelitian ini memberikan wawasan original dengan mengeksplorasi subbidang spesifik AI dalam industri keuangan dan menilai signifikasi strateginya. Pada penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk adopsi integrasi AI secara bertahap, mengukur dan mengevaluasi dampak transformasi, serta menyusun unit internal dan keahlian untuk memecahkan adopsi dan perubahan. Riset gap. Pada jurnal ini, saya menemukan beberapa riset gap yang dicantumkan dalam penulisan jurnal ini. Yang pertama yaitu ada penggunaan AI, yang kedua penerapan spesifik, yang ketiga aspek etis dan tata kelola, dan yang keempat yaitu pengaruh sumber daya manusia. Yang pertama, meskipun AI menjanjikan dalam peningkatan layanan dan pengalaman pelanggan, signifikasi interaksi analitik, prediktif, dan otomatisasi proses relatif lebih rendah dibandingkan pembelajaran mesin dan chatbot. Yang kedua, penerapan spesifik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana AI dapat diintegrasikan secara efektif dengan produk dan layanan keuangan yang ada untuk mempermudah akses ke penawaran sektor keuangan. Dan yang ketiga yaitu aspek etis dan tata kelola. Pada hal tersebut diperlukannya adanya pertimbangan lebih dalam mengenai aspek etis dan tata kelola dalam integrasi AI di institusi keuangan, termasuk akuntabilitas sistem AI yang bisa menjadi abu-abu. Dan yang terakhir yaitu pengaruh pada sumber daya manusia. Diperlukannya otomatisasi proses melalui AI dapat mengurangi interaksi manusia dan kesalahan yang dibuat. Tetapi hal ini juga menimbulkan tantangan etis terkait pengurangan tenaga kerja dan dampak terhadap karyawan yang akan berdampak pada masyarakat di sekitar. Hipotesis. Dapat disimpulkan bahwa H1 mengenai integrasi pembelajaran mesin berdampak signifikan terhadap lembaga keuangan dengan tingkat signifikasi berdasarkan data numerik adalah 0,01. Sedangkan untuk H2 yang bertujuan untuk mengetahui dampak integrasi otomatisasi proses lembaga keuangan ditolak dengan nilai signifikasi 0,550. Penelitian ini mengungkapkan bahwa otomatisasi proses dapat dicapai dengan workflow dan RPA. Integrasi AI akan mencapai subbidang lainnya yang akan lebih signifikan dan bernilai daripada otomatisasi proses. Untuk H3 mengungkapkan bahwa lembaga keuangan tidak terdampak secara nyata. Integrasi prediktif. Meskipun penelitian menekankan mengenai bagaimana analisis prediktif dapat memiliki dampak, namun konsekuensi dan batasan etis juga akan terlibat. Dan untuk H4, dengan tingkat signifikasi 0,000 berada di bawah batas yang diterima, menunjukkan bahwa temuan ini signifikan secara umum. Hasilnya, hipotesis 0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa integrasi chatbot di lembaga keuangan memiliki dampak yang besar. Kualitatif or kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta kualitatif di saat yang bersamaan. Pada metode kuantitatif dilakukan untuk menguji hipotesis dan mencapai tujuan dan sasaran penelitian ini. Hal itu digunakan untuk mendapatkan interpretasi serta untuk mengukur subbidang AI di lembaga keuangan. Selanjutnya, metode penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis topik secara mendalam dan memperoleh wawasan yang komprehensif untuk mendukung nilai metode kuantitatif. Metode gabungan regulasi, temuan, dan menetapkan pemahaman yang bernuansa topik penelitian. Penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui evaluasi sistematis dari makalah terbaru, studi sebelumnya, dan artikel jurnal untuk mendapat validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan dari tinjauan literatur. Secara singkat, jenis data dan sumber dari penelitian ini akan didasarkan oleh fakta primer serta data sekunder. Data penelitian utama dikumpulkan melalui survei yang diedarkan di lembaga keuangan di Kerajaan Bahrain untuk memeriksa variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Survei ini terdiri dari 20 pertanyaan yang dirancang untuk mempelajari dampak subbidang AI terhadap lembaga keuangan. Konseptual model. Pada konseptual model yang telah digambarkan di bawah ini, artificial intelligence mempengaruhi machine learning, stress automation, chatbot, serta predictive analytics, yang mana diwakili dengan hipotesis 1, 2, dan 3. Dan dapat dilihat bahwasannya hipotesis 1 itu dapat berdiri sendiri dan langsung berdampak signifikan terhadap financial institution, sedangkan hipotesis 2 dan 3 tidak dapat untuk berdiri sendiri dan mempengaruhi financial institution secara langsung. Dan untuk yang hipotesis keempat dapat dilihat bahwasannya hipotesis tersebut dapat mempengaruhi secara langsung ke financial institution. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.